Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alwi Harupadli. Di sini saya akan menjelaskan atau meresume hasil kerja atau UTS saya dari mata kuliah otonomi daerah atau OTDA. Dosen pembina Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan dosen pengajar yaitu Dr. Muhammad Rendi Ardiandi SHMH. Oke. Kita langsung saja ke nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian dasar peraturan serta beri contoh dari pemerintah daerah. A. Pemerintahan daerah. B. Pemerintah daerah. C. Unsur pemerintah. D. Otonomi daerah. E. Desentralisasi. F. Dekonsentrasi. Dan G. Tugas pembantuan. Oke. Sini saya akan menjawabnya. Dan jawaban saya yaitu 1. A. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Yang B-nya nih, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-C-nya ini ya. Yang ke-C-nya yaitu urusan pemerintah konkuren, terdiri dari urusan pemerintah wajib dan pilihan. Urusan pemerintah wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan daerah. Oke, lanjut lagi ke D. Otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oke, yang E. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Yang ke F. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan bagaimana urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Di samping itu, pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas-asas dekonsentrasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Yang kedua nih ada terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Yang ketiganya terpeliharanya keseharian pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat nih, yang terakhir, terpeliharanya ketentuan negara kesatuan Republik Indonesia atau RI. Oke, yang ke F. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang berkonstitusi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian diadakan tugas pembangunan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Ini ya udah, ini nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Oke. Nomor 2 di sini ada soal sebutkan asas penyelenggaraan pemerintah negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dan daerah dalam pasal mana
peraturannya serta jelaskan yang dimaksud asas-asas tersebut. Oke. Ini jawaban saya yang nomor 2. Nih. Daerah yang merupakan penggantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepada daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas 1. Kepastian hukum, 2. Tertibnya penyelenggaraan negara, 3. Kepentingan umum, 4. Keterbukaan, 5. Profesionalitas, 6. Profesionalitas, yang ketujuh akuntabilitas, yang ke-8 efisiensi, yang ke-9 efektivitas, yang ke-10 keadilan. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga negaranya ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3, yaitu dalam buku otonomi daerah dan desentralisasi suatu analisis peraturan daerah Perda di Kabupaten Cianjur, menurut pendapat saudara apa yang terpenting pemerintah daerah menerbitkan perda? Perda mana yang Anda analisis? Komentar saudara, yaitu nih saya jawaban. Jawab saya. Pentingnya pemerintah daerah menerbitkan perda adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan saran komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Perda yang saya analisis yaitu tentang pentingnya asap rokok bagi masyarakat di daerah tersebut atau di daerah Cianjur, nomor 19 tahun 2012 tentang asap rokok. Menurut saya pentingnya asap rokok bagi masyarakat Cianjur, terutama di tempat-tempat umum seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam buku otonomi daerah dan desentralisasi suatu tujuan dan himpunan, resensi buku apa masukan atau kritik saudara berkaitan mengenai tujuan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan pemerintahan, prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan dan kesahan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikan dasar judul identitas buku yang saudara review atau resume. Oke, yang keempat yang saya resume adalah berdasarkan buku otonomi daerah dan desentralisasi yang saya resume itu tentang teori sistem pemerintah menurut Kusnandi dan Harmaili Ibrahim dapat dibagi menurut pembagian kekuasaan dalam garis yang bersifat vertikal dan horizontal. Terdapat sistem pemerintah parlementer, pemerintahan presidensial, semi presidensial, sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, sekian hasil resume UTS saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, maklum masih tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.